Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esaidiar dengan NIM 63241369 dari kelas 634A39. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Bahasa pada Pidato Hari Guru Nasional tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem Anwar Makarim merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada saat pidato ini disampaikan. Beliau dikenal sebagai penggagas program Merdeka Belajar yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui berbagai inovasi. Pidato yang saya analisis disampaikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada tahun 2022. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam pidato sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta mengidentifikasi bagian-bagian yang masih dapat diperbaiki. Sebelum memasuki analisis, saya akan menampilkan terlebih dahulu video pidato Hari Guru Nasional pada tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim sebagai objek yang akan saya analisis. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak Guru sebangsa dan setanah air, 3 tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke sudah kita lewati. Laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi. Ketangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang, pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya, bukan hanya guru yang terus didorong untuk berubah. Kami di Kemendikbudristek juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Mengajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran, dan terkoneksi dengan rekan sesama guru di daerah lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua. Guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar, yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru, yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini. Program guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia,
Mereka adalah guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya, dan berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi baru kepala sekolah dan pengawas Indonesia. Sekarang sudah ada 50.000 guru penggerak, dan tentunya kami masih akan terus mendorong agar makin banyak guru di seluruh penjuru Nusantara menjadi guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia. Saya berharap betul agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, para inovator di sekolah dan di lingkungan sekitar. Begitu pula dengan program persiapan calon guru masa depan kita, khususnya melalui transformasi program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan yang kini berorientasi pada praktek pengalaman lapangan, mengedepankan metode inquiry, dan membiasakan guru melakukan refleksi. Inovasi lainnya adalah kini perkuliahan PPG jauh lebih terintegrasi dengan sekolah, dengan kampus, dan dengan masyarakat melalui sistem digital. Semua ini bertujuan untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif, yang terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik, dan yang selalu bersemangat untuk berkolaborasi dalam berinovasi. Saya pun selalu yakin bahwa ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itulah kami saat ini juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai ASN melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K. Saya tidak menutup mata bahwa memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam program ini. Karena itulah semua dari kita harus bergotong royong agar target kita, yakni 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K, dapat segera terwujud. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan banggakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan bersama, yakni pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas, memerdekakan. Terus bentangkan layar kapal besar ini tanpa kenal lelah. Dengan serempak dan serentak kita hadirkan inovasi dan transformasi, mewujudkan merdeka belajar di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, pidato ini membahas pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Selain itu, dijelaskan pula berbagai program pemerintah seperti platform Merdeka Mengajar, guru penggerak pendidikan, profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru melalui program PPK. Berdasarkan cuplikan video pada menit kedua lewat 16, terdapat kalimat gratis mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru. Pada bagian ini, penggunaan kata konten-konten sebenarnya tidak salah, namun berdasarkan kaidah kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata ulang tersebut kurang diperlukan karena kata konten sudah dapat menunjukkan makna jamak sesuai konteks kalimat. Oleh karena itu, kalimat tersebut akan lebih efektif jika diubah menjadi gratis mengunggah dan membagikan konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru. A few moments later. Selanjutnya, pada menit ketiga lewat 18 detik, terdapat kalimat bagi guru-guru lainnya dan berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya.
Pada bagian ini terdapat penggunaan kata ulang, terobosan-terobosan. Pengulangan tersebut memang digunakan sebagai bentuk penegasan. Namun, jika ditinjau dari kaidah kalimat efektif, penggunaan kata terobosan saja sudah cukup untuk menyampaikan maksud yang sama. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat disederhanakan menjadi berani melakukan terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. A few moments later. Berikutnya, pada menit keempat lewat 16 detik, terdapat penggunaan istilah asing, yaitu kata inquiry. Dalam kalimat, lapangan mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. Menurut kaidah bahasa Indonesia, penggunaan istilah asing dalam pidato resmi sebaiknya penggunaan padanan bahasa Indonesia apabila sudah tersedia. Dalam KBBI, padanan yang benar untuk kata inquiry adalah inquiry. Oleh karena itu, kalimat tersebut akan lebih sesuai apabila diubah menjadi lapangan mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. A few moments later. Analisis terakhir terdapat pada menit ke-5 lewat 16 detik, yaitu saat Bapak Nadiem Makarim menyebutkan istilah ASN P3K. Dalam pidato resmi, penggunaan singkatan sebaiknya diawali dengan penyebutan bentuk lengkapnya agar seluruh pendengar memahami maksud yang disampaikan. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila pada penyebutan pertama disampaikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Kemudian pada bagian berikutnya baru menggunakan singkatannya. Dengan demikian, penyampaian informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh audiens. A few moments later. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pidato Hari Guru Nasional tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Beberapa bagian yang masih dapat diperbaiki adalah penggunaan istilah asing, kata ulang yang kurang efektif, dan penggunaan singkatan yang sebaiknya dijelaskan pada penyebutan pertama. Namun, secara keseluruhan, pidato ini telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia sebagai pidato resmi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.